mengerjakan tes batas atas batas bawah. Pada tes batas atas batas bawah kita membandingkan ambang pendengaran pasien dengan pemeriksa. Yang perlu diingat adalah satu, bahwa yang menjadi patokan pendengaran adalah satu telinga pemeriksa untuk kedua sisi telinga pasien. Karena kita sebagai pemeriksa belum tentu betul-betul yakin bahwa pendengaran kita memang normal. Jadi yang pada tes batas atas batas bawah yang diperiksa adalah air conduction. Jadi kita membandingkan antara hantaran udara pemeriksa dulu ini yang agak normal, kemudian dibandingkan dengan pasien. Yang membedakan yang lain adalah selain kita memakai satu telinga sebagai patokan, yang kedua adalah kita memeriksa seluruh frekuensi garputala yang tersedia. Kemudian yang lain adalah kita pada saat kita memeriksa, kita membandingkan antara pemeriksa dengan pasien, kita pindahkan pada saat suara garputala hampir hilang. Kita coba dulu ya. Jadi untuk tes ini saya akan menggunakan telinga kanan sebagai patokan. Jadi saya aktifkan dulu garputalanya, kemudian saya dengarkan. Jadi posisinya sama seperti pada pasien, jaraknya 1-2 cm dari meatus acusticus externus dengan kaki sejajar antara kedua telinga sampai suara hampir hilang. Kemudian posisi yang sama untuk ke pasien, kemudian kita tanyakan apakah pasien mendengar atau tidak. Karena kalau saya masih mendengar, seharusnya pada pendengaran pasien yang normal, jadi pasien masih bisa mendengar. Kemudian saya aktifkan lagi, kembali saya pakai telinga kanan sebagai patokan. Suara hampir hilang, saya pindah ke telinga kontralateral pasien, kemudian saya tanyakan kembali apakah masih terdengar atau tidak. Jadi itu dikerjakan untuk semua frekuensi, bisa dimulai dari frekuensi tertinggi atau terendah, sama saja, yang penting berurutan sehingga tidak ada frekuensi yang terlewat. Saya akan melakukan tes Riener, Weber, dan Schwaber. Kalau pada tes garputala kita mengerjakan pemeriksaan dengan seluruh garputala yang tersedia. Untuk tes Riener, Weber, dan Schwaber saya hanya menggunakan satu garputala, yaitu 512 Hz. Jadi pada tes Riener yang kita bandingkan adalah air conduction atau hantaran udara dengan hantaran tulang pada pasien di telinga yang sama. Jadi secara teoritis seharusnya hantaran udara lebih baik daripada hantaran tulang. Sehingga jika kita sudah memindahkan hantaran tulang yang menurut pasien tidak terdengar, kita pindahkan ke hantaran udara, pada kondisi normal seharusnya masih terdengar. Kita coba, jadi kita aktifkan dulu 512 Hz garputala, kemudian kita letakkan pada planum mastoid pasien. Yang harus diingat adalah tidak boleh terkena daun telinga, ya. Kemudian kita minta pasien untuk mengangkat tangan kalau sudah tidak terdengar lagi. Kemudian kita pindahkan ke air conduction. Kemudian kita tanya kepada pasien apakah masih terdengar atau tidak. Oke, dan itu dikerjakan untuk telinga kontralateral juga. Kemudian untuk tes Weber, pada tes Weber kita membandingkan antara hantaran tulang telinga kanan dan kiri secara bersamaan. Jadi kita letakkan di garis tengah. Ada beberapa posisi yang bisa kita letakkan garputala. Yang pertama adalah di vertex, yang kedua adalah di glabella, kemudian bisa di incisivus, kemudian bisa di mentum. Jadi dari semua garis tengah ini yang paling sensitif adalah di incisivus. Sekali lagi, karena ini merupakan hantaran tulang, maka harus sedikit ada penekanan dari gagang dengan kulit sehingga gagang dari garputala betul-betul bisa berkontak dengan tulang. Kita aktifkan. Sekali lagi bahwa gelombang garputala bergerak seperti ini, jadi harus diletakkan sejajar dengan garis imajiner antara telinga kanan dan kiri. Jadi kita letakkan di vertex. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apakah suara terdengar lebih keras di salah satu telinga atau tidak. Jika suara terdengar sama kerasnya, maka kita sebut sebagai tidak ada lateralisasi. Jika terdapat suara yang terdengar lebih keras di salah satu sisi, maka kita sebut sebagai lateralisasi ke telinga yang terdengar lebih keras suaranya. Dan yang terakhir adalah tes Schwaber. Tes Schwaber kita membandingkan antara hantaran tulang pemeriksa dengan hantaran tulang pasien. Pertama kita pastikan dulu apakah hantaran tulang di pemeriksa terdengar atau tidak. Kalau sudah tidak terdengar, baru kita pindahkan ke pasien.
Jadi harusnya ini kalau untuk yang memakai hijab harus dinaikkan, dikondisikan supaya betul-betul gagang dari garpu tala bisa berkontak dengan planomastoid pemeriksa, ya. Jadi seperti ini kita anggap berkontak betul. Setelah suara hilang, baru kita pindahkan ke pasien. Cuman karena di pemeriksa tidak terdengar, maka itu berarti di pasien juga harusnya tidak terdengar. Sehingga kita lakukan swabah konfirmasi. Dari pasien dulu sampai menandakan tidak terdengar, diminta angkat tangan, kemudian baru dipindah ke saya. Jadi kalau memang betul normal, seharusnya baik pasien maupun saya tidak mendengar.